Kan tetapi karena kan materi belum selesai, salah satunya makharijul huruf, materinya belum selesai, maka ana membuka privat online, ya, membuka privat online setelah hari raya. Untuk siapa? Untuk yang daftar itikaf aja. Jadi bukan untuk umum, ya, bukan untuk umum, kan tapi untuk yang itikaf aja. Jadi nanti yang mau mendaftarkan silahkan hubungi Ustadz Denny, ya, Ustadz Denny. Nanti antum yang mau ikut tafadhol ke Ustadz Denny. Nanti silakan menyerahkan nomornya masing-masing yang mau ikut. Nah, nanti Ustadz Denny mengasih ke ana. Baru nanti dibikin grup, insyaallah. Baik. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sampai pada makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan, pada al-lisan, yaitu lidah, ya, bagian lidah. Kemarin sampai lidah bagian mana? Bagian yang samping, ya. Afwan. Yang torf, ya, yang torf, yang ujung. Bagian lidah yang ujung. Ujung bagian lidah, yaitu huruf R-wa. Huruf ra, ya, huruf ra. Ya, huruf ra. Berarti kita sudah membahas berapa huruf? Coba dari awal. Yang pertama jauf, berapa? 3. Ya, 3. Kemudian yang kedua halqi, berapa? 6. Berarti 9. Kemudian berikutnya setelah halqi lisan. Ya, lisan dulu. Yang pertama lisan bagian aqsa, ya, bagian paling belakang. Huruf apa? Huruf qaf, ya, huruf qaf. Ya, berarti 10, ya, 10. Kemudian lisan bagian aqsa juga, bagian ujung atau bagian belakang lisan adalah huruf kaf, berarti 11, ya, 11. Kemudian lisan bagian tengah, wastul lisan. Wastul lisan ada berapa hurufnya? 3. Huruf jim, shin, ya, berarti 14, ya, 14. Kemudian berikutnya bagian hafah, bagian sisih lidah, kanan dan kiri. Huruf apa? Huruf dot, ya, huruf dot. Berarti sudah 15, ya, 15. Kemudian bagian torf, ya, bagian torf, atau bagian hafah, masih tetap bagian hafah, akan tetapi yang paling ujung, ya, paling ujung, yaitu huruf apa? Huruf lam, berarti 16, ya, 16. Kemudian berikutnya bagian torful lisan. Torful lisan ada berapa? Ada 2, ya, nun dan ra. Nun dan ra, berarti sudah membahas 18 huruf, kurang 10, ya, kurang 10 huruf. Ya. Baik, kita lanjutkan. Beliau mengatakan watta'u waddalu wata minhu wa min ulyas sanaya. Ya, sampai situ aja, ya. Jadi yang berikutnya adalah watta'u waddalu wata. Adapun makhraj huruf ta, dal dan huruf ta, minhu wa min ulyas sanaya, ya. Jadi huruf ta, dal dan ta, minhu wa min ulyas sanaya, yaitu dari ujung lidah, ya, maksudnya dari ujung lidah, wa min ulyas sanaya, dan dari sanaya yang bagian atas. Gigi sanaya apa? Gigi seri, ya, gigi yang 2 di tengah itu. Nah, jadi huruf ta, dal dan ta, kata beliau minhu, yaitu dari torful lisan, dari ujung lisan, ujung lidah, wa min ulya sanaya, ya, wa min ulya as-sanaya, bertemu dengan ulya sanaya,
sanaya yang bagian atas, gigi seri yang bagian atas. Ya, jadi dari ujung lidah bertemu dengan gigi bagian atas, gigi seri bagian atas. Lebih rincinya gimana? Nah, di syarah atau dikatakan tarful lisan ma'a uthulis sanaya al-ulya. Ya, tarful lisan, ya, ujung lisan, ma'a usulis sanaya al-ulya, bersama dengan, bertemu dengan usul. Usul itu apa? Asal, akar, ya, akar atau apa ya? Ya, akarnya. Jadi pohon itu ada asalnya juga, ya, ada asal. Asalnya tuh yaitu apa namanya? Akar, ya. Kemudian yang dimaksud usul tsanaya al-ulya adalah antara gusi, ya, antara gusi bertemu dengan gigi seri, ya. Jadi kalau mau diraba bisa, ya, antara gusi dengan gigi seri, seperti ini. Nah, ini garis hitam ini, ya, garis hitam. Nah, bertemu di sini, ya, bertemu di antara gusi dan apa namanya? Antara gusi dan dua gigi seri. Nah, itu yang dimaksud dengan usul ats-tsanaya, usulu ats-tsanaya. Jadi masih di perbatasan, ya, perbatasan antara gusi sama gigi seri. Nah, itu maksud usul ats-tsanaya. Ya, beliau mengatakan tarful lisan ma'a usulis tsanaya al-ulya. Ya. Ujung lisan bertemu dengan usul ats-tsanaya al-ulya, yaitu gigi ats-tsanaya yang paling, jadi perbatasan antara gusi dan gigi seri. Ya, itu makhraj to, dal, dan ta. To, dal, dan ta. Baik. Nah ini, ya, coba diperhatikan posisi lidah, posisi lidahnya, karena setiap masing-masing huruf berbeda. Dan yang paling mirip itu di huruf dal dan huruf ta, ya. Paling sedikit mirip huruf dal dan huruf ta, ya. Kemudian yang berbeda di huruf to, ya, di huruf to. Kenapa? Karena dia huruf isti'la. Karena dia huruf isti'la. Adapun dal dan ta adalah huruf istifal, ya. Jadi lidahnya nggak boleh naik atau tebal, nggak boleh tebal. Ya, coba perhatikan. Kita lihat contohnya. Bentar. Baik. Perhatikan contohnya. Alt, alt, alt. Nah, ini huruf to, huruf to. Nah, beliau Syekh Aiman Suwaid, beliau membuat contoh tersebut itu maksudnya adalah agar mengetahui makhrajnya, agar mengetahui makhrajnya. Kenapa tidak dikolkolahkan? Ya, karena itu agar mengetahui makhraj huruf tersebut. Pada dasarnya huruf to adalah huruf qalqalah, huruf qalqalah, alto, alto. Nah, akan tetapi Syekh Aiman Suwaid beliau membuat contoh
tanpa ada qalqalah. Agar apa? Agar mengetahui makhrajnya. Agar mengetahui makhrajnya. Coba perhatikan lagi. Ya, ini huruf ta. Alt. 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 Ya, jadi ujung lidah, nih, ujung lidah bertemu dengan usulul tsanaya al-ulya. Bertemu dengan perbatasan antara gigi seri dan gusi yang atas. Ya, di sini. Perbatasan gusi dan gigi seri. Kemudian yang bagian sini, lidah bagian sini itu dinaikkan. Kenapa? Karena huruf ta adalah huruf isti'la atau huruf yang tebal. Tafkhim. Ya, jadi dinaikkan. Alto walaupun sukun. Alt dan tanpa mengeluarkan hamas, ya, tanpa mengeluarkan hamas dan tanpa mengeluarkan nafas dan suara ketika sukun. Alt. Ya, jadi ditahan. Kenapa? Karena salah satu sifatnya juga adalah syiddah. Dan syiddah tidak mengalirnya suara, tertahan, ya. Alt. Ya. Jadi lidahnya ke atas. Kemudian penebalannya tanpa menggunakan dua bibir, tanpa menggunakan dua bibir, ya, dua bibir tanpa menggunakan dua bibir. Maksudnya gimana? Jadi ketika melafadzkan bibirnya ke depan. Alt. Nah, ini yang contoh yang kurang benar. Ya, tapi penebalannya itu tabiat. Memang dari hurufnya. Alt. Dan caranya itu lidahnya ke atas. Caranya lidahnya ke atas. Ya, bagian sini. Lidah bagian sini lebih tepatnya, ya. Kemudian dilafadzkan. Begitu juga ketika di harokat. Bibirnya tidak boleh bergerak atau ke depan. To. Nah, itu yang kurang tepat. Akan tetapi bibirnya tetap dalam posisi biasa. Kemudian penebalannya dari mana? Dari lidah. Naiknya lidah. To. Nah, jadi penebalannya dari naiknya lidah. Ya, itu huruf to, makhraj huruf to. Ya, jadi ujung lidah sini bertemu dengan usulul tsanaya al-ulya. Usulul tsanaya al-ulya. Kemudian lidah bagian belakang dinaikkan. Kemudian bibirnya tidak boleh ke depan. Paham? Coba bareng-bareng. To. Ya, ingat ya, bibirnya tidak boleh ke depan. Atau membuat dhammah. To. Karena salah satu sifat isti'la, akhirnya penebalannya terbantu dengan bibir. Nah, mungkin kita harus membiasakan. Caranya gimana? Antum pegangin bibirnya. Antum pegangin. Jangan sampai bergerak. To. Coba dipegang bibirnya. Kemudian lafadzkan huruf to. To. Nah, kalau misalnya ketika dipegang, kemudian masih memaksa ke depan, maka dibiasakan. To. Jangan sampai ke depan. Ya. Jadi itu huruf to. Coba lagi. To. Ti. Tu. Alto. Ya, jadi penebalannya bukan karena bibir, akan tetapi karena naiknya lidah bagian belakang. Ya, itu huruf to. Kemudian yang berikutnya yaitu huruf ad-dal. Ya, ad-dal. Ya, huruf ad-dal dan ta itu hampir sama. Dan pada aslinya to,
ta dan dal itu satu makhraj dan tempatnya juga sama, akan tetapi sifatnya yang berbeda. Huruf ta sifatnya isti'la dan huruf dal dan ta sifatnya istifal, tipis ya, tipis, nggak boleh ditebalkan atau gigi yang belakang naik ya. Huruf dal dan ta tidak boleh naik lidahnya karena huruf istifal ya. Baik, huruf dal salah satu sifatnya apa? Syiddah, dan salah satu sifatnya juga jahar ya, jahar. Salah satu sifatnya juga jahar. Maka tidak ada yang mengalir dari suara ataupun nafas. Tidak boleh ada yang mengalir. Da tanpa ada suara. Ad tanpa ada suara. Kemudian da tanpa ada nafas yang mengalir ya. Jadi itu huruf dal. Ya, huruf dal. Kemudian huruf ta berbeda dengan huruf dal. Dari mananya? Dari segi sifatnya. Apa salah satu sifat huruf ta? Hamas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syiddah. Huruf syiddah apa aja? Aji, dekotin, bakat. Ya, itu hurufnya. Ya, jadi ada huruf ta. Jadi ta tidak termasuk huruf yang suaranya mengalir. At, jadi berhenti. At. Akan tetapi yang mengalir apanya? Nafas. Ya, yang mengalir adalah nafas. Karena salah satu sifatnya apa? Hamas ya. Salah satu sifatnya adalah hamas. Maka nafasnya aja yang mengalir tanpa ada suara yang mengalir. Ya. Contohnya at. Ya. Coba kita lihat perbedaan dal dan ta. Nih huruf ta. Nah, ya, jadi perbedaannya huruf ta dan huruf dal tadi. Coba perhatikan tadi, ketika huruf ta, jadi menempelnya itu untuk menyempurnakan atau berhenti ya. Tadi kan ada jeda berhenti kan? At. Nah, seperti itu tadi kan contohnya. Nah, berhentinya tadi itu untuk menyempurnakan salah satu sifatnya. Apa sifatnya? Syiddah. Salah satu sifatnya yaitu syiddah. Kemudian setelah menyempurnakan sifat syiddah, baru memenuhi hak sifat yang berikutnya yaitu sifat hamas. Maka nafasnya dikeluarkan. At. Jadi nggak langsung masuk ke hamas. At, susah ya. Jadi masuk ke syiddah dulu. At, baru masuk ke hamas. Coba perhatikan lagi ya, perhatikan baik-baik. Lidahnya bertemu dengan usul sanaya al-ulya. Ya. Nah, jadi pertama kali dia berhenti. Berhenti kemudian dilepas untuk mengalirkan nafas ya, untuk mengalirkan nafas. Nah, kemudian ya tadi huruf ta ya, huruf ta. Pertama menyempurnakan dulu huruf sifat syiddah, baru dikeluarkan nafasnya karena salah satu sifatnya adalah hamas ya. Kemudian huruf dal, perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya hanya di sifat jahar. Huruf dal adalah sifat jahar, maka tidak boleh ada nafas yang keluar sedikit pun, tidak boleh ada nafas yang keluar ya. Jadi tetap di situ ad, tetap nggak boleh ada nafas yang keluar. Kalau dikeluarkan jadi zal. Zal pun tidak memiliki nafas ya, tidak memiliki nafas karena bukan termasuk sifat hamas huruf zal ya. Jadi kalau huruf zal dikasih nafas
atau mengalirkan nafas, maka nanti dia menjadi huruf yang lain. Ad, ad, susah. Nah, kan tetapi huruf dal adalah sifatnya jahar dan syiddah, syiddah. Ya, jadi ad, 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 ad tanpa ada nafas, ya, tanpa ada nafas maupun suara. Ya, coba bareng-bareng huruf ta. Ta, at-ta, at. Ya, jadi nafasnya tuh usahakan mengeluar banyak dan jangan terlalu banyak. Jangan sampai ach, ach, ach. Ya, itu berlebihan. Kan tetapi sedengan. At, at, at. Ya. Bedakan ketika banyak. Ach, ach. Maka nanti bakal jadi huruf sa malah. At, ach. Beda, bukan huruf ta. Nah, untuk huruf ta keluar nafasnya sedikit dan gak terlalu banyak, ya. Gak terlalu banyak. Sedengan, sedengan. Ya. Jadi at, ta, an'amta, ta. Ya, itu huruf ta. Coba lagi bareng-bareng. Ta, ta, ti, tu, at. Ya, jadi huruf ta tadi makhrajnya tarful lisan, ujung lisan, ya, ini tepat di titik ini, ya, tarful lisan ma'a usulis tsanaya al-ulya, bersama dengan perbatasan tadi, gigi seri dan gigi dan gusi, ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan perbatasan gigi dan gusi bagian atas. Nah, itu huruf to dan dal dan ta. Ya, kemudian huruf dal. Ya, huruf dal tadi sama, memiliki sifat syiddah, akan tetapi berbeda di nafas. Nah, untuk huruf dal adalah sifat jahar, sifat jahar. Coba bareng-bareng. Da, ba, di, du, ad, Nah, jadi tanpa ada nafas dan suara yang mengalir. Itu huruf dal, ya, huruf dal. Yaitu tarful lisan, ya. Ini salah satu huruf tarful lisan. Kemudian berikutnya, beliau mengatakan was-safiru mustakin, was-safir mustakin min huwa min fawqis sanaya sufla. Ya, sampai sini. Was-safir mustakin min huwa min fawqis sanaya as-sufla. As-sufla. Beliau mengatakan dan huruf safir, ya. Safir ini termasuk salah satu macam sifat, ya. Salah satu macam sifat yang tidak memiliki lawan. As-safir, ya. Beliau mengatakan dan yang memiliki sifat safir, huruf yang memiliki sifat safir, makhrajnya adalah minhu, dari ujung lidah, min tarfil lisan, dari ujung lidah, wa min fawqis sanaya as-sufla, bertemu dengan sanaya as-sufla. Nah, as-sanaya as-sufla, min fawqis sanaya as-sufla, bertemu dengan ujung atas gigi seri yang bawah. Paham? Gigi seri yang bawah, bagian paling atas. Nah itu tarful lisan bertemu dengan itu, ujung gigi.
ya, ujung gigi yang bagian atas. Ya. Jadi as-safir itu dari torful lisan, ya, dari torful lisan, ujung lidah, wa min fawqis tsanaya as-sufla, ya, bertemu dengan ujung gigi seri yang bawah. Apa itu huruf safir? Huruf safir adalah sod, shin, dan zain. Ya, sod, shin, sod, kemudian sin dan zain. Sin yang tanpa titik, ya. Sod, sin, dan zain. Nah, itu huruf as-safir. Huruf as-safir. As-safir itu pengertiannya ada suara s. Nah, itu as-safir yang dimaksud as-safir, ya. As-safir adalah suara yang menggemas. Gimana pengertiannya? Jadi suara yang s. Kalau di pengertian di sifatul huruf, safir itu seperti suara burung. Tapi kalau di Indonesia suara burung nggak ada yang s gitu, ya, nggak ada kan? Rata-rata suara sweet, ya. Kan tapi mungkin di burung di Arab mungkin, ya, suaranya s gitu. Nah, jadi kalau di pengertian sifatul huruf, safir itu suara burung, ya, suara burung. Kan tapi kalau di Indonesia berarti suara ular, ya, seperti suara ular. Nah, itu yang maksud safir. Itu yang dimaksud safir. Nah, hurufnya apa aja? Sod, sin, dan zain. Sod, sin, dan zain. Ya. Mereka memiliki suara yang safir. So, sa, za. Nah, itu yang dimaksud dengan safir. Itu dimaksud dengan safir. Ya. Jadi untuk huruf safir, makhrajnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri yang bawah, ya, bertemu dengan ujung gigi seri yang bawah. Ya, ya, ini sod, sin, dan zain. Semuanya tiga huruf ini satu tempat, ya. Jadi yang satu tempat 3 huruf apa aja? Yang makhrajnya satu tempat dan tempatnya 3 huruf. Tadi yang pertama torful lisan, ya. Torful lisan, yang pertama tadi yang to, yang bagian usulus sanaya al-ulya. Kemudian yang kedua yang ini. Kemudian yang kedua adalah asanaya as-sufla, ya, asanaya as-sufla. Ini satu tempat, ya. 3 huruf ini satu tempat, akan tetapi berbeda sifat, ya, berbeda sifat, ya, berbeda sifat. Taib. Huruf yang pertama, huruf as-sad, huruf as-sad. Coba perhatikan di gambarnya, ya. Nah, jadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri yang bawah, gigi seri bagian bawah, ya, gigi seri bagian bawah, ya. Coba lihat gambarnya. Nah, bertemu di bawah. So, so. Kemudian, nah, perhatikan lagi lidah bagian belakang. Perhatikan lagi lidah bagian belakang. Kenapa lidah bagian belakang naik? Ya. Kenapa? Karena salah satu sifatnya adalah isti'la. Salah satu sifatnya adalah isti'la. Maka lidah bagian belakang harus naik. Ya, kemudian tadi ujung lidah, ya, ini yang warna biru, itu menyentuh dengan gigi seri yang bawah, gigi seri bagian bawah. Nah, ini huruf sod dan mengeluarkan sifat safir. Ya. Apa tadi sifat safir? Ya, keluar suara ular tadi. So. Nah, jadi pertama dikeluarkan dulu sifat safirnya, baru
lidah yang belakang dinaikkan. Lidah yang belakang dinaikkan. So, so, as, so, as, so. Ya. Jadi langsung dinaikkan. Ketika mengeluarkan sifat as-sofir, nah lidahnya bersamaan dengan lidah yang naik, dinaikkan lidahnya. Ya. As-so. Contohnya seperti ini. Coba perhatikan contohnya. else, else, Ya. Tadi itu adalah makhrajnya, ya. Else, else, else. Ya. Jadi mengeluarkan sofir, kemudian lidahnya dinaikkan. As, beda dengan sin. As, as. Ya. Bedanya di lidah yang belakang. Nah, untuk huruf shad, lidahnya ke atas. As, as, so. Ya. Kemudian ingat, huruf isti'la penebalannya tanpa dua bibir, tanpa mengedepankan dua bibir. Penebalannya dari mana? Dari naiknya lidah yang belakang, bagian belakang. Ya. Coba diperhatikan lagi. else, 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 Ya. Jadi itu huruf shad. Semuanya mengalir. Nafasnya mengalir. Kemudian suaranya juga mengalir. As, as. Yaitu huruf shad. Ya, ada nafas yang mengalir. Dan huruf sofir ini salah satu hamas yang paling istimewa. Ya, salah satu hamas yang paling istimewa. Kenapa? Karena nafasnya banyak. Ya, nafasnya paling banyak dari yang nafas yang lain, dari huruf-huruf yang lain. Ya, salah satu sifat hamas yang paling istimewa. 3 huruf ini. Shad, sin, dan zain. Ya. Yaitu huruf as-sofir. Coba tirukan huruf shad. So, so. Ingat, dibikin suara ular dulu. Ana nyebutnya sofir ya. Paham ya maksudnya sofir? Sofir adalah suara itu. Jadi ana nyebutnya sofir. Ya, dibikin suara sofir dulu. Baru disebut dengan menaikkan lidah bagian belakang. Nah, bagian sini dinaikkan. Coba so, so, so. Ya, tadi ingat lidah ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. Lagi so, so. Ya. Ingat penebalannya tanpa bibir, tanpa dua bibir mengedepankannya. Kan tetapi menaikkan lidah yang belakang, ya, lidah bagian belakang. So, so. Ya, penebalannya bukan karena bibir. Ya. Coba lagi. So, so, si, si. Nah, untuk shad yang tebal, ya, ataupun huruf isti'la, ya, huruf isti'la, ketika kasroh itu seperti ada suara sli. Itu ada tadi ai, ada suara sli. Ada suara apa itu namanya? Kayak lin gitu. Suara yang lembut. Sli. Kenapa? Karena naiknya lidah tadi. Karena naiknya lidah. Sli. Karena huruf isti'la, ya, huruf isti'la tidak ada tebal tipisnya. Jadi semuanya tebal, ya. Huruf isti'la semuanya tebal, kecuali huruf ra. Kecuali huruf ra. Ra memiliki dua macam, ada ra tipis dan tebal. Adapun selain huruf ra tidak memiliki macam tersebut. Jadi semuanya tebal, ya. Semuanya tebal. Itu huruf isti'la. Ya, walaupun kasrah, dhammah ataupun sukun, maka dibaca tebal. Ya, contohnya tadi kasrah. Biasanya ada yang membaca tipis, terutama ketika di Al-Fatihah biasanya. Siro. Ditebalkan.
siratal ladzi jadi dinaikkan ya. Dinaikkan lidah yang belakang. Agar apa? Agar menjadi tebal hurufnya. Beda dengan huruf sin. Ya, huruf sin adalah huruf muraqqaqah, huruf tipis. Maka tidak boleh ditebalkan. Ya. Jadi untuk huruf shad, apapun keadaan harokatnya, maka dibaca tebal. Caranya gimana? Caranya naikkan lidah yang bagian belakang. Ya, naikkan lidah yang bagian belakang. Ketika dia fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Ya. Coba lagi. Sli. Ya, jadi lidahnya ke atas. Kemudian lagi. So. Ya, jadi lidahnya tetap ke atas walaupun dhammah. Ya. Kemudian as. Ya, jadi dia fathah dulu, baru masuk ke shad, masuk ke shafir. Nah, ketika masuk ke shafir, langsung lidahnya ke atas, lidahnya langsung ke atas. Else. Kenapa? Karena di situ ada dua huruf, ada hamzah yang berharokat fathah, maka harus disempurnakan. Kemudian masuk ke shad, else. Ya, itu delaynya, ya, itu secara lambatnya. Else. Jadi nggak langsung os. Ya, nggak langsung ke shad. Akan tetapi sempurnakan dulu hamzahnya, fathahnya, baru masuk ke huruf shad. Else. Ya. Yaitu huruf shad yang sukun. Ya, huruf shad yang sukun. Kemudian berikutnya yaitu huruf sin dan zain. Sin dan zain. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya sifat. Ingat, tetap di sifat perbedaannya. Sin dan zain adalah huruf istifal, salah satunya. Ya, huruf istifal. Akan tetapi zain dan sin perbedaan juga di sifat jahar dan nafas, jahar dan hamas. Huruf sin adalah sifat hamas, ya. Huruf sin adalah sifat hamas. Kemudian huruf zain adalah sifat jahar, yaitu perbedaan sin dan zai. Adapun masalah suara sama, ya. Dua-duanya termasuk huruf rakhawah. Dua-duanya termasuk sifat ar-rakhawah. Ya. Ya, ingat tadi huruf sin, ya. Semua huruf ini huruf shafir. Ya, huruf shafir. Apa itu shafir? Mengeluarkan suara yang seperti ular tuh. Nah, itu huruf shafir. Ya. Ya, diingat, ya. 3 huruf ini adalah huruf shafir. Ya. Coba kita lihat contoh dari Syekh Aiman. Ini huruf sin, ya. Nah, ini huruf zain. Ya, sama. Lidahnya sama, akan tapi sifatnya berbeda. Huruf sin mengeluarkan nafas. Akan tapi huruf zain tidak mengeluarkan nafas. Kemudian yang mengalir apa? Suaranya. Ya. Coba bareng-bareng sin. Si. Su. Ya, mengalir, ya. Ada suara dan nafas yang mengalir. Kemudian ada sifat shafir, ya. Jadi mengalir. Kemudian huruf zain,
Ya, zain tanpa ada sifat hamas. Ya, tanpa ada nafas yang mengeluarkan. Kan tapi huruf tersebut adalah sifat jahar, ya, sifat jahar. Maka tidak boleh ada nafas yang keluar. Ya, contohnya az az tanpa ada nafas. Ya. Coba bareng-bareng. Za za. Ya, ingat disofirkan dulu baru dilafatkan. Za za zi zi zu zu az az. Ya, jadi ada suara yang mengalir tanpa nafas, ya, tanpa nafas. Dan ada sifatnya yaitu as-sofir. Yaitu huruf sofir, ya. Ingat, itu huruf sofir. Masing-masing huruf memiliki sifat yang berbeda. Huruf shad salah satunya adalah huruf isti'la. Kemudian salah satu sifatnya juga hamas dan salah satu sifatnya juga adalah jahar. Kemudian huruf sin dan zain dua-duanya huruf istifal, akan tetapi berbeda di nafas. Huruf sin mengalirnya nafas dan huruf zai tanpa mengalirnya nafas atau jahar. Ya, itu huruf as-sofir. Itu huruf as-sofir. Ya. Kemudian berikutnya, beliau mengatakan wadh-dha'u wadh-dhal wadh-dha'u wadh-dhal wa tha lil-'ulya min tarafayhima. Wadh-dha'u wadh-dhal wa tha lil-'ulya min tarafayhima. Wadh-dha' dan huruf dha dan dzal dan tha lil-'ulya min tarafayhima. Ya, dari ujung lidah, ya, ujung lidah itu bertemu dengan dua gigi seri, atas dan bawah. Ya, ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri, ya, dua gigi seri. Bagian mana? Nah, coba kita lihat di gambar. Nah, al-dha. Jadi digigit, ya, seperti digigit. Dha, dha, sa. Sedikit keluar, ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan dua gigi seri, atas dan bawah. Ya, bertemu dengan gigi seri atas dan bawah ujung lidah. Yaitu al-dha, al-dzal dan as-sa. Ya. Ya, tarful lisan ma'a atrafi tsanaya al-ulya. Nah, ini makhrajnya. Ujung lisan bertemu dengan atraf. Atraf jamak. Atraf tsanaya al-ulya. Ya, atraf jamak dari tarfun. Taraf, ya. Ujung lidah ujung gigi seri, ya. Ujung gigi seri. Asanaya al-ulya. Kemudian yang bawahnya dan gigi yang bawah. Asanaya al-ulya. Yaitu huruf dha dan dzal dan sa. Ya. Nah, tiga huruf. Nah, ini juga termasuk makhraj yang memiliki tiga huruf. Satu makhraj yang memiliki tiga huruf. Ya. Huruf dha, dzal dan sa. Satu huruf. Satu makhraj. Satu makhraj. Akan tetapi berbeda sifat. Berbeda sifatnya. Nah, kita lihat contoh dari Syekh Aiman dari huruf dha. Pertama huruf dha.
Oh, sebelum masuk contoh. Nah, huruf dha termasuk sifat yang pertama, masuk sifat jahar. Masuk sifat jahar tanpa mengeluarkan nafas. Tanpa mengeluarkan nafas. Kemudian salah satu sifatnya juga adalah rokhawah. Salah satu sifatnya juga adalah ar-rokhawah. Jadi suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Yaitu salah satu sifat huruf dha. Akan tetapi dia isti'la. Dia isti'la. Lidah ke belakang naik. Nah, penebalannya tanpa bantuan bibir. Tanpa bantuan bibir. Ya, coba kita lihat contohnya. Abu. 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 Nah, jadi lidahnya ke atas. L, L, L. Ya. Lidah yang tengah, kemudian yang lidah yang belakang itu naik. Kemudian lidah yang belakang, yang tengah itu nggak sampai ke atas banget. Jadi sedengan. L, L. Nah, kemudian mengalirkan suara. Ya, mengalirkan suara. Karena salah satu sifatnya adalah ar-rokhawah. Ya, jadi mengalirkan suara. Jadi bergetar ya, lidahnya bergetar. L, L. Nah, lidahnya tetap di as-sanaya al-ulya ya, dari ujung dua gigi seri ya. Tetap digigit. L, L. Akan tapi lidahnya ke atas. Jadi huruf dha ini hampir sama dengan huruf dzal ya. Huruf dha hampir sama dengan huruf dzal. Akan tetapi huruf dzal sifat istifal. Kemudian huruf dha sifat isti'la. Ya, itu huruf dha ya, huruf dha. Kemudian huruf dzal dan ats-tsa. Huruf dzal dan ats-tsa. Huruf dzal dan tsa, salah satu sifat yang sama adalah istifal. Ya, berbeda dengan huruf dha. Huruf dha huruf isti'la. Nah, untuk huruf dzal dan tsa, salah satu sifatnya yang sama adalah huruf sifat istifal. Dan salah satu sifatnya yang sama juga adalah sifat rokhawah. Ya, sifat rokhawah, mengalir suaranya. Mengalir suaranya. Akan tetapi berbeda di sifat jahar dan hamas. Nah, lagi-lagi sifat yang berkaitan dengan nafas. Berkaitan dengan nafas. Nah, untuk huruf dzal, maka nafasnya tidak boleh mengalir, tidak mengeluarkan nafas. Akan tapi huruf tsa, dia mengeluarkan nafas, ya, mengeluarkan nafas. Karena salah satunya sifat adalah sifat hamas, sifat hamas. Coba kita lihat contohnya. Ini huruf dza. Nah, yang pertama huruf dzal, huruf tsa. Nah, itu perbedaan. Dua-duanya memiliki sifat yang sama. Rokhawah sama, istifal juga sama. Akan tetapi berbeda di nafas, berbeda di nafas. Yang pertama yang dzal tanpa mengeluarkan nafas. Ya. Kemudian yang tsa mengeluarkan nafas. As. Ya, jadi masih mengeluarkan nafasnya. Kan tapi huruf dzal enggak keluar. Ya, karena salah satu sifatnya jahar. Coba perhatikan lagi. Ya. Jadi perbedaannya di nafas ya, perbedaannya di nafas.
dan dua-duanya huruf zal dan sa memiliki rokhawah, memiliki sifat ar-rokhawah. Ya, ini yang torful lisan bertemu dengan atrafi tsanaya al-ulya, yang bertemu dengan ujung dua gigi seri. Pertama huruf dha. Nah, perbedaannya hanya isti'la dan istifal. Ya, huruf dha salah satu sifatnya adalah isti'la. Nah, untuk huruf zal dan sa sifatnya adalah istifal. Dan semuanya itu termasuk sifat ar-rokhawah. Ya, suaranya mengalir. Suaranya mengalir. Coba huruf dha bareng-bareng. Dha, 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 dhi. Nah, ingat huruf isti'la apapun keadaannya tetap tebal walaupun kasrah. Ya. Jadi seperti huruf sin ya. Seperti huruf shad. Sli, nah tetap ada suara yang seperti lin gitu. Ya, begitu juga huruf dhad ataupun huruf isti'la yang lain. Ya, coba lagi. Dhi, 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 dhu, 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 el, el, el. Ya, tetap digigit, akan tetapi lidah bagian belakang dinaikkan, yaitu huruf dhad. Ya, ingat penebalannya tanpa bantuan dari bibir ya, tanpa bantuan dari bibir. Kemudian yang berikutnya huruf dzal. Coba bareng-bareng lagi. Dza, dza. Ya, ada suara mengalir. Dza, dzi, dzi, dzu, dzu. Ya, masuk ke makhraj dulu. Jadi ketika mengucapkan huruf dzal ketika dhammah, maka diawali dari makhraj. Dzu. Nah, baru ke dhammah ya. Jadi dibuka dulu bibirnya. Baru ke dhammah. Ya. Coba lagi. Dzu, dzu, az, az. Ya, itu huruf dzal. Ya, huruf dzal dan dha itu sama, memiliki sifat jahr. Memiliki sifat jahr dan sifat rokhawah. Ya, ada suara mengalir. Az. Begitu juga dha. Begitu juga dha. Al, al. Akan tetapi bedanya tebal tipisnya. Ya, untuk huruf dha dia tebal. Kenapa? Karena lidahnya ke atas. Al, 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 al. Beda dengan zal. Az, az. Maka dia tipis, istifal. Yaitu dhad dan dha. Kemudian contoh lagi sa ya. Coba lagi bareng-bareng. Sa, sa, si, si, su, su, as, as. Ya, itu huruf sa. Ya, jadi ada nafas yang mengalir, yaitu huruf sa. Karena salah satu sifatnya apa? Hamas. Salah satu sifatnya hamas. Nah, ini makhraj tarful lisan ma'a atrafi tsanaya al-ulya. Baik. Kemudian berikutnya. Kemudian berikutnya beliau mengatakan wa min batni syafah fal fa ma'a atrafi tsanaya al-musyrifah. Ya. Wa min batni syafah. Nah, ini ma'a atrafi tsanaya ya. Adapun dari batnus syafah apa? Pas itu Anda sempat menjelaskan kan?
ketika masuk di syarah Ibnul Jazari, syarah Sulaiman Al-Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri, Tufatul Atfal. Apa? Batun syafah, ya, dari dalam bibir, dari tengah-tengah bibirnya bagian bawah, ya, dari bagian bawah. Nah, itu yang dimaksud batun syafah. Ya, syafah bibir yang bagian bawah, kemudian dalamnya atau tengahnya bertemu dengan apa? Ma'a atraf as-sanaya, ma'a tarafi as-sanaya, bertemu dengan ujung gigi seri yang atas, ya. Jadi gigi seri yang atas itu bertemu dengan batnus syafah, bibir yang bagian dalam, ya. Apa hurufnya? Nah, hurufnya adalah fa, falfa, ya, falfa. Jadi wa min batnis syafah falfa ma'a tarafis sanaya, ya. Dan dari batnus syafah yaitu huruf fa bertemu dengan atraf as-sanaya, ya, bertemu dengan ujung gigi seri, ya. Jadi fa fa fa, ya, bibir yang bagian bawah, kemudian yang dalam, yang bagian dalam. Nah, itu bertemu dengan gigi seri yang bagian atas. Coba kita lihat gambarnya. Nah, batnus syafah as-sufla, ya. Batnus syafah as-sufla, bibir yang bagian bawah, kemudian batonnya, perutnya, ya, perutnya. Ma'a atrafis sanaya al-ulya, ya. Bertemu dengan atraf as-sanaya al-ulya, bertemu dengan gigi seri yang bagian atas. Nah, maka mengeluarkan huruf fa, mengeluarkan huruf fa. Nah, coba perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Nah, ini kita sudah masuk ke makhraj asy-syafah. Masuk ke makhraj asy-syafah, yaitu bibir. Ya, yaitu bibir. Ya, coba perhatikan. Nah, yang ini. Nah, yang dimaksud batnus syafah ya warna biru. Ya, bagian dalam. Fa, fa, kemudian bertemu dengan ujung gigi seri yang atas. Fa, fa. Nah, bertemu dengan tadi batnus syafah as-sufla. Nah, itu huruf fa, ya. Huruf fa, huruf fa. Coba kita lihat contoh dari Syekh Aiman Suwaid. Nah, min batnis syafah as-sufla ma'a atrafi thanaya al-ulya. Contohnya. F F F F F F. Ya. Jadi ujung lidah ini, ya, ujung gigi seri yang atas ini bertemu di, nah, ini yang nutup, ya. Yang nutup agak ke sini lagi, ke belakang. Nah, di sini. Ya. Jadi bagian tengah atau batnus syafah yaitu huruf fa. Affa, affa, aff. Ya. Kemudian salah satu sifatnya adalah hamas, mengeluarkan nafas. Dan salah satu sifatnya juga adalah rokhawah, rokhawah. Ya, maka mengeluarkan nafas dan suaranya mengalir. F, F. Ya. Coba bareng-bareng. F, Affa, fa, fa, fi, fi, fu, fu, yaitu huruf fa, ya. Jadi mengalir semua nafas dan suaranya. Nah, itu huruf fa. Kemudian lanjut ke makhraj syafah yang berikutnya. Kemudian masuk ke bagian bibir yang berikutnya.
Beliau mengatakan lisyafataini al-wawu ba'um mimu. Ya. Lisyafataini, adapun yang dua bibir, yang makhrajnya berkaitan dengan dua bibir. Yang tadi yang pertama berkaitan dengan satu bibir, yaitu bibir bagian bawah. Huruf apa? Huruf fa. Nah, sekarang yang berkaitan dengan dua-duanya, dua bibir. Ya, beliau mengatakan lisyafataini al-wawu ba'um mimu. Beliau mengatakan adapun yang untuk dua bibir, ya, adapun untuk yang dua bibir yaitu huruf waw, ba dan mim. Waw, ba dan mim. Nah, jadi tiga huruf ini adalah satu makhraj, akan tetapi berbeda sifat, ya, tapi berbeda sifat dan berbeda caranya, cara membacanya. Sama aja, sifat dan cara itu sama. Ya, sifat adalah cara membaca, ya. Cara membaca huruf tersebut itu adalah sifatul huruf. Ya. Ya tadi. Jadi tiga huruf tersebut itu satu makhraj. Di mana? Di syafatain, dua bibir, atas dan bawah. Akan tetapi berbeda sifatnya atau caranya. Coba perhatikan gambarnya yang wow, yang ini. Al-waw takhruju bistidarati asy-syafatain ma'a irtifa' aqsal lisan. Nah, lagi-lagi aqsal lisan. Kenapa? Karena waw salah satu huruf yang berkaitan dengan dhammah. Dan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada makhraj al-jauf, ketika dhammah aqsal lisan harus naik. Aqsal lisan harus naik. Ya, berkaitan dengan aqsal lisan lagi. Ya. Ya. Huruf yang pertama waw. Dan caranya adalah ketika melafadzkan waw bistidaratis syafatain, dengan memoncongkan, ya, atau kedepankan, dimajukan, ya, dua bibir tersebut. Jadi seperti membentuk u, atau ketika melafadzkan u. Nah, kemudian dilafadzkan huruf waw. Ba, wi, bu. Nah, jadi pertama harus dikedepankan dulu syafatan tersebut, ya, dua bibir tersebut harus dikedepankan. Kemudian baru dilafadzkan sesuai harokatnya. Ya, coba bareng-bareng. Wa, wi, wu, au. Ya. Dan salah satu sifat huruf waw adalah jahar, kemudian rokhawah, ya, jahar dan rokhawah. Au. Ya, nggak boleh keluar nafas. Kalau keluar nafas jadinya tebal atau bukan huruf waw. Au. Makin nggak jelas. Ya. Jadi tanpa mengeluarkan nafas, yaitu huruf waw. Ya. Huruf waw. Ya, jadi harus dikedepankan bibirnya. Kemudian ketika harokat fathah baru dibuka. Wa. Nah, ketika dhammah, ketika dhammah tetap dikedepankan dulu, baru dilafadzkan bu. Ya. Jadi dari ke depan baru dikedepankan lagi. Wu. Itu ketika dhammah. Ya. Kemudian huruf berikutnya al-mim. Ya, al-mim. Cara mengeluarkannya gimana? Takhruju bin tibaqis syafatain wa yusahibuha gunnah minal khayshum. Nah, caranya adalah dengan menutup dua bibir, ya, Jadi ditutup. Nah, ditutup. Wa yusahibuha
Dan ketika ditutup tersebut bersamaan dengan gunnah, dengan mengeluarkan gunnah, sifat gunnah, ya, dengan mengeluarkan sifat gunnah, yaitu keluar dari hidung, ya. Nah, masuk ke hidung, ya, masuk ke hidung. Nah, itu huruf mim, ya. Jadi bintibaqis syafatain, dengan ditutupnya dua bibir, wa yusahibu gunnah minal khayshum, ya, bersamaan dengan gunnah, dengan mengeluarkan sifat gunnah, yaitu dari hidung. Nah, masuk hidung. Dan ingat, huruf mim dan nun ketika berharokat maka dia termasuk gunnah yang apa? Angkos, ya, masuk gunnah yang angkos. Masih ingat kan maratib gunnah? Masih ingat, ya, insyaallah masih ingat. Angkos, ya, jadi angkos itu terletak pada atau terdapat pada huruf nun dan mim yang berharokat, ya. Jadi cuma ketika masuk ke makhrajnya nah ketika diharokatkan maka tidak boleh masuk ke khayshum atau tidak boleh ada gunnah, ya, yaitu huruf mim, ya, huruf mim. Kemudian huruf ba. Kemudian huruf ba. Huruf ba tetap dengan dua bibir. Gimana caranya? Sama, ya, menutup dua bibir. Akan tetapi untuk huruf ba lebih keras, ya, lebih keras. Kenapa? Karena salah satu sifatnya syiddah, ya, jadi lebih keras. Coba dilihat dua gambar ini. Ya. Coba dilihat dua gambar. Perbedaan cara menutup bibir. Yang ini huruf ba, yang ini huruf mim. Yang ba menutupnya lebih menekan, ya, lebih menekan. Dan yang mim hanya sekedar menutup biasa. Ma. Kemudian yang ba sedikit menekan, lebih menekan lagi. Ba. Nah, jadi lebih menekan, ya. Perbedaannya tadi di bibir ini, cara menutupnya. Yang ba lebih menekan, yang mim hanya menekan biasa. Ma. Nah, yang ba karena salah satu sifatnya adalah syiddah. Dan ini tidak termasuk huruf khayshum, tidak termasuk huruf khayshum. Coba kita lihat contoh dari Syekh Aiman. Nah, ini huruf waw, ya, huruf waw. Jadi bibirnya membentuk seperti ini. Wa. Nah, ini biindimami asyafatain, dengan mengedepankan atau memoncongkan bibir, dua bibir ke depan, ya, seperti ini. Nah, ini, ya, jadi ke depan dulu, baru diharokat, Coba kita lihat contohnya nih, dari Syekh Aiman. Au. Ya, jadi ke depan bibirnya. Au. Ya, coba bareng-bareng. Awi. Awu. Bu. Au. Ya, jadi ke depan, ya, bibirnya ke depan. Itu huruf waw. Kemudian huruf ba. Kemudian huruf ba. Bintibaqi syafatain ala ba'dihima. Ya, jadi semuanya
tutup dengan rapat. Contohnya أب أب ya. Jadi أب tertutup rapat. Ya. Ab ab. Nah, karena ini adalah contoh atau agar mengetahui makhraj maka tidak dikolkolahkan. Akan tetapi hukum aslinya sifat ba adalah sifat qalqalah ya, yang memantul. Ab ab ab. Nah, dia memantul. Ya, coba bareng-bareng. Abba abba. Dan ingat ketika menutup ya, beda dengan huruf mim. Mim masuk ke hidung. Nah, untuk huruf ba tidak masuk ke hidung. Ya, beda dengan huruf mim. Ya. Coba lagi. Abba abba abbi abbi abbu abbu ab ab. Nah, jadi itu huruf ba ya. Lebih menekan, menutupnya lebih menekan dan tanpa memasukkan ke khayshum. Ya, tanpa memasukkan ke khayshum. Nah, itu huruf ba. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu huruf mim. Apa makhrajnya? Caranya bintibaqis syafatain wa yusahibu dzalik hunnatun minal khayshum. Ya. Tadi menutup dua bibir, ya. Menutup dua bibir akan tapi tidak lebih keras. Jadi sekedar menutup ma Nah. Kemudian wa yusahibu dzalik gunnah ya. Dan ditemani dengan gunnah yaitu minal khayshum dengan cara memasukkan ke hidung. Beda dengan ba. Ba tidak boleh masuk ke khayshum. Akan tapi huruf mim karena dia salah satu huruf yang gunnah maka dimasukkan ke hidung. Ya. Kita lihat contoh dari beliau. Ya. Jadi masuk ke hidung. Ya. Masuk ke hidung. Ya. Kemudian bibirnya tidak rapat. Ya. Coba bareng-bareng. Amma. Nah, ketika gunnah maka dia gunnah apa? Maratib gunnah yang akmal matakun, sempurna maksudnya. Amma ambi ambu ya. Jadi itu huruf mim ya. Huruf mim. Ya, jadi mim berbeda dengan huruf ba. Cara nutupnya. Untuk huruf mim tidak terlalu menekan. Ya, hanya sedikit menutup. Ma beda dengan ba. Ab ya, menutup dengan sempurna. Kemudian juga perbedaannya juga huruf mim termasuk sifat gunnah dan huruf ba tidak memiliki sifat gunnah, maka tidak boleh masuk ke hidung. Ya. Nah, itu huruf mim. Intahaina min al-makhraj. Ya, kita selesai dari makharijul huruf. Ya. Jadi yang terakhir adalah huruf mim atau huruf gunnah. Oh, masih ada satu. Afan, masih ada satu. Yang terakhir. Ini hanya penjelasan dari mim atau huruf yang gunnah. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Ya. Dan adapun
hukum hunnah, maka makhrajnya di khayshum. Maka makhrajnya di khayshum. Ya, jadi bukan hanya mim dan nun saja, kan tapi yang berkaitan dengan hunnah. Contohnya idgham bi gunnah atau ikhfa qaf dan kaf. Nah, itu termasuk yang memiliki hunnah dan juga ketika iklab. Ya. Pokoknya berkaitan hukum gunnah, maka makhrajnya dari hidung. Maka makhrajnya dari hidung. Nah, intahaina min makharijul huruf. Ilahuna soal. Sini ada pertanyaan. Mafhum ya? Ya. Kita cukupkan dari pembahasan kita pada hari ini sampai makharijul huruf. Dan insya Allah kita lanjut sifatul huruf setelah lebaran. Ya, setelah lebaran. Bagi yang mau mendaftarkan atau yang mau ikut, silahkan hubungi Ustadz Denny. Ya Ustadz ya, Ana minta bantuan antum untuk mengkoordinasi atau mendata yang ikut. Nah insya Allah nanti kita bikin grup WA atau grup WhatsApp. Dan insya Allah sistemnya lewat Zoom ya, lewat Zoom, lewat aplikasi Zoom, agar lebih mudah, ya, agar lebih mudah. Insya Allah, insya Allah. Dan waktunya setiap malam. Insya Allah Ana mulai tanggal 2 Syawal. Jadi H plus hari kedua ya, hari kedua langsung. Kenapa? Karena Ana juga ngejar liburan ya. Ana liburan juga nggak lama, jadi Ana mengejar liburan. Insya Allah Ana mulai tanggal 2. Kalaupun nggak ada kendala, tanggal 2. Kalaupun ada kendala, insya Allah tanggal 5 ke atas ya. Insya Allah tanggal 5. Nanti infonya Ana sampaikan ke Ustadz Denny ya. Insya Allah Ana mulai tanggal 2 Ba'dal Isya ya, Ba'dal Isya atau lebih tepatnya kurang lebih jam 8 ya, kurang lebih jam 8 sampai selesai ya. Sampai selesai. Baik, sebelum ditutup kita murajaah dari awal makhraj. Dari awal makhraj. Baik. Mungkin habis halaqah aja ya. Ya, mungkin habis halaqah. Kita terakhir kita murojaah dulu. Kita murojaah. Ya. Mungkin bisa ditutup bukunya. Atau yang belum hafal ada? Udah hafal semua kan? Belum? Ya, nggak apa-apa, dilihat ya. Yang nebak lebih apa? Lebih afdol tanpa melihat buku, ya, tanpa melihat. Taib. Makharijul huruf ada berapa? Ada 17, ada 17. Taib. Ada 17. Ada 17. Oh iya, belum pernah Ana sampaikan ya. Pendapat makharijul huruf. Udah pernah? Belum ya? Taib. Mungkin sekarang ya. Sebelum murojaah. Untuk makharijul huruf itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Jumlah makharijul huruf ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan jumlah makharijul huruf, ada 14 ya, ada 14. Ada 4. Ada 4 ikhtilaf, ada 4 perbedaan. 4 pendapat, 4 pendapat. Pendapat yang pertama yang masyhur yaitu mengatakan 17. Ya, 17 makharijul huruf. Dan pendapat ini diambil oleh Syekh Aiman Suwaid. Salah satu pendapat yang diambil oleh Syekh Aiman Suwaid. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan makharijul huruf ada 16. Makharijul huruf ada 16. Kenapa? Karena al-jauf itu dijadikan satu. Al-jauf atau tidak memasukkan
makhraj al-jauf ya. Tidak memasukkan makhraj al-jauf. Ya, karena al-jauf berkaitan dengan harokat ya. Ya, pendapat yang kedua berapa? 16. Tanpa memasukkan makhraj al-jauf. Tanpa memasukkan makhraj al-jauf. Dan ini salah satu pendapat ulama nahwu. Siapa? Sibawai. Salah satu pendapat ulama nahwu yaitu Sibawai. Kenal Sibawai kan? Insya Allah yang pernah belajar bahasa Arab kenal sama beliau, walaupun beliau nggak ada, udah rahimahullah ya. Ya, salah satu pendapat beliau yaitu berapa tadi? 16. Kenapa kok 16? Tanpa memasukkan makhraj al-jauf. Nah, itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan makharijul huruf ada 14. Ada 14. Ya. Ada 14. Kenapa? Yang pertama, tanpa memasukkan al-jauf ya, seperti Sibawai, tanpa memasukkan al-jauf. Tanpa memasukkan al-jauf. Kemudian menjadikan satu, yang kedua, menjadikan satu huruf lam dan ro, menjadikan satu huruf lam dan nun ya, menjadikan huruf lam dan nun, menjadikan satu lam dan nun. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga berapa tadi? 14. Dengan menghilangkan al-jauf. Sebabnya yang kedua adalah dengan menyatukan 3 huruf, yaitu al-dha, at-ta, at-ta, dan apa satunya? To, ta, kemudian dal ya, dal. To, dal, dan ta ya. Menyatukan 3 huruf tersebut. Ya. Maka jumlahnya ada 14. Nah, itu pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang terakhir, dan ini yang paling lemah dan tidak dipilih. Apa? Setiap huruf memiliki makhraj. Setiap huruf memiliki makhraj masing-masing. Berarti totalnya 28 ya, 28. Dan ini pendapat yang sangat lemah dan tidak dibenarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya makhraj itu memiliki ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya, ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan setiap huruf ada yang sama dan ada yang berbeda. Jadi bukan setiap huruf. Ya, bukan setiap huruf. Nah, itu jumlah makharijul huruf. Ya. Pertama berapa? 17. Dan ini pendapat ulama nahwu, ulama tajwid pertama kali, yaitu Al-Farra ya, namanya Al-Farra ya. Beliau berpendapat 17, dan ini yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur sampai sekarang ya, 17. Kemudian pendapat yang kedua siapa? Sibawai. Berapa? 16. Dengan apa? Dengan menghilangkan al-jauf. Kemudian pendapat yang ketiga berapa? 14. Dengan menghilangkan al-jauf dan menyatukan to, dal, dan ta. Nah, kemudian pendapat yang terakhir, yang keempat adalah setiap huruf memiliki makhraj masing-masing. Berarti 28. Dan ini pendapat yang tidak dipilih. Pendapat yang tidak dipilih. Taib. Sekarang masuk ke murojaah sebelum tutup. Ya. Makharijul huruf ada berapa? Kita ambil yang 17 ya. Kita ambil yang 17. Berarti makharijul huruf ada 17. Yang pertama
Apa? Al-jauf. Al-jauf apa aja hurufnya? Alif, al-waw, al-ya, al-maddiyah. Udah gitu aja ya. Atau harful mat. Ya, harful mat. Atau harful mat. Ini makhraj yang pertama. Kita hitung. Ada 3. Kemudian makhraj berikutnya adalah al-halq atau tenggorokan. Dan tenggorokan ada 6. Ada 6. Apa aja hurufnya? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ada 6 ya. Ada 6. Jadi total semua udah 9. Kemudian makhraj berikutnya al-lisan. Dan al-lisan memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama, aqsal lisan, bagian fauq, bagian atas yang pertama, yaitu huruf qaf. Ya, huruf qaf. Ya, berarti udah 10. Kemudian aqsal lisan yang bagian bawah, asfal, yaitu huruf kaf. 11. Ya, kaf. Kemudian lisan yang berikutnya yaitu wastul lisan. Ya, bagian tengah. Ada huruf apa aja? Ya, jim, shin, ya. 3. Berarti sudah 14. Kemudian berikutnya hafatul lisan. Huruf apa? Shad, ya. Huruf dot, ya, huruf dot. Huruf dot. Berarti sudah 15. Kurang berapa? Kurang 2. Kurang 2 ya? Nah, kurang 2. Oh, Afan. Oh, yang dimaksud jumlah di sini, ya. Yang dimaksud jumlah di sini adalah jumlah makhraj, ya. Jumlah makhraj, bukan jumlah huruf. Anda tadi fokusnya ke pendapat yang keempat tadi ya. Setiap huruf. Ya, jadi jumlah di sini adalah jumlah makhraj. Ya. Pertama tadi apa? Al-jauf. Kemudian al-halq ada 3, berarti 4 ya. Kemudian al-lisan, fauqul lisan, aqsal lisan. Kemudian wastul lisan. Nah, kita tadi udah wastul lisan, berarti sudah 6. Jauf, aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi, aqsal halqi. Kemudian sekarang wastul aqsal lisan, afwan. Kemudian wastul lisan, berarti sudah 6. Kemudian yang berikutnya hafatu al-lisan, berarti 7 ya. Kemudian berikutnya apa? Torful lisan. Torf al-lisan. Dan torf lisan itu ada 4. Ya, ada 4. Torf lisan yang pertama ketika bertemu dengan al-hanak al-a'la. Ya, ketika bertemu dengan langit-langit atas. Itu yang pertama, yaitu huruf apa? Setelah huruf shad, huruf tadi setelah huruf jim, shin, ya, huruf apa? Huruf lam. Nah, huruf lam. Ya, huruf lam. Huruf lam. Ya. Jadi setelah wastul lisan ada huruf lam. Ya, berarti udah berapa? Udah berapa? Udah 8. 14 ya? 14. Ya, 14. Jauf, aqsal halqi, wastul halqi, adnal halqi, aqsal lisan, wastul lisan, kemudian hafatul lisan. Hafatul lisan ada 2, afan. Shad dan lam, ya. Shad dan lam. Hafatul lisan, ya, ada 2. Kemudian torful lisan ada 4. Afan. Ada 3. Torful lisan ada 3. Nah, ada 3. Kemudian yang terakhir asy-syafah. Pas 17. Pas 17. Coba ulang. Al-jauf,
aqsal halqi, wastul halqi, kemudian adnal halqi, aqsal lisan, kemudian wastul lisan, hafatul lisan ada 2, kemudian torful lisan ada 3, yang terakhir asyafah. Nah, jadi itu makharijul huruf ya, makharijul huruf. Jadi ada 17 yang kita ambil ya, yang kita ambil ada 17. Kalau mau berpendapat yang lain ya silakan ya. Tidak ada masalah. Yang penting jangan mengambil yang setiap huruf ada makhraj. Itu pendapat yang dilemahkan. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.